gerak. Yang sistem gerak kemarin ada rangka kan? Rangka kemarin terbagi jadi 3. Ada rangka kepala atau rangka tengkorak. Yang kedua rangka badan. Yang ketiga rangka gerak. Rangka gerak itu ada 2, gerak atas dan gerak bawah. Masih ingat itu? Masih. Sekarang kita akan mempelajari tentang penyakit yang menyerang sistem gerak. Ya, nanti anak ibu akan mengetahui macam-macam kelainan atau penyakit yang menyerang sistem gerak pada manusia. Ada penyakitnya kah? Ada. Nanti itu akan kita gali. Yang kedua, anak-anak ibu nanti mampu menjaga kesehatan agar tidak terkena penyakit ini. Yang nanti bisa mengetahui atau menghindari dari kelainan yang bisa terjadi pada sistem gerak kita. Otomatis nanti kita akan belajar tentang kasih rangka juga. Tetapi di sini apa? Penyakit yang menyerang itu. Nah, bisa dipahami. Nanti anak-anak ibu akan ibu bagi menjadi 3 kelompok. Kalau ibu lihat dulu pas tes diagnostik ada yang sudah belajarnya mandiri, ada yang kelompok. Hari ini kemungkinan kamu akan ibu bagi menjadi kelompok. Tapi sebelum kalian ibu bagi kelompok, anak ibu pernah tahu nggak apa penyakit yang menyerang bagian tulang? Enggak. Apa? Patah tulang. Keseleo. Hah? Retak. Bentar. Ya, retak itu berhubungan dengan tulang tidak? Iya. Kepleset. Hah? Kepleset? Kepleset tulang. Oh, keseleo kata si Ega kan? Nah, itu menyerang kerangka kita tidak? Iya. Nanti akan kita gali lebih dalam. Masih banyak loh penyakit-penyakit yang menyerang rangka kita itu. Tidak hanya patah tulang atau retak tulang saja. Itu ada penyebabnya nggak, Dit? Ada. Jatuh. Nah, jatuh. Berarti kan udah ada ya pengetahuan dari awalnya kan? Jatuh dari pohon. Jatuh dari ketinggian 10 meter. Dari ketinggian 10 meter mati akhirnya kita kan? Dan kita lanjut ya. Sekarang ibu akan menunjukkan sebuah video untukmu. Perhatikan video ini membahas tentang penyakit yang ada pada rangka gerak kita. Dan silakan kalau anak-anak ibu mau mencatat poin-poinnya boleh kamu catat. Nanti akan ada materi akan ibu berikan berdasarkan untuk belajarmu nanti. Ya, silakan kalau mau dikeluarkan catatanmu silakan mencatat poin-poinnya saja. Perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Menurut kalian, gambar manakah yang menunjukkan tulang yang normal? Gambar mana menurut kalian? Yang normal ya, Man? Yang pertama. Yang pertama ini atau yang pertama? Ini. Ya, kita coba ya. Ya, jika kalian mengamati gambar, maka akan tampak tulang yang normal ditunjukkan oleh gambar yang sebelah kiri. Yang ini. Nah, hari ini kita akan mempelajari kelainan pada tulang manusia. Kelainan pada tulang manusia diantaranya adalah fraktura atau patah tulang, kemudian fisura atau retak tulang, kemudian osteoporosis, berikutnya kifosis, kemudian lordosis, dan skoliosis. Untuk fraktura dan fisura ini biasanya disebabkan karena kecelakaan. Sekarang kita akan membahas kelainan-kelainan pada tulang ini satu persatu. Yang pertama adalah fraktura atau patah tulang. Fraktura ini terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah fraktura tertutup dan yang kedua fraktura terbuka. Fraktura tertutup adalah patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot. Sedangkan fraktura yang terbuka adalah patah tulang yang sampai merobek kulit atau otot. Sekarang lihatlah gambar ini. Pada gambar yang paling kiri yang ditunjukkan dengan panah, ini adalah gambar tulang yang
fissura atau retak tulang. Nah, gambar yang ada di hadapan kalian ini adalah gambar orang yang mengalami retak tulang. Untuk retak tulang ini penyebabnya sama dengan patah tulang. Biasanya disebabkan karena kecelakaan. Nah, yang ibu beri lingkaran warna merah ini adalah tulang yang mengalami keretakan. Nah, ini juga. Berikutnya, osteoporosis. Osteoporosis adalah kelainan pada tulang yang disebabkan oleh menurunnya kepadatan tulang atau pengeroposan pada tulang. Nah, hal ini karena tubuh tidak dapat menyerap kalsium dan fosfor secara normal. Sekarang lihatlah gambar yang ada di hadapan. Gambar yang ada di sebelah kiri ini yang ditunjuk dengan panah, ini adalah gambar tulang yang normal, yang tidak mengalami pengeroposan tulang. Sedangkan gambar yang di sebelah kanan yang ditunjuk panah ini adalah gambar tulang yang mengalami osteoporosis. Bisa kalian lihat ya di sini kepadatan tulangnya sangat berbeda. Berikutnya, kifosis. Kifosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk yang membungkuk sehingga tulang membengkok ke belakang. Nah, gambar ini adalah gambar anak yang menderita kifosis. Bisa kalian lihat di sini tulangnya membengkok ke arah depan. Kemudian lordosis. Lordosis adalah kelainan tulang punggung yang membengkok ke arah depan. Nah, ini adalah gambarnya. Bisa kalian lihat ya di sini. Kalau lordosis ini tulang punggungnya membengkok ke arah depan. Dan skoliosis. Skoliosis ini adalah kelainan tulang punggung yang membengkok ke arah samping tubuh. Nah, ini adalah gambar anak yang menderita skoliosis. Tulangnya membengkok ke arah samping tubuh. Untuk kifosis, lordosis, dan skoliosis ini biasanya disebabkan oleh posisi duduk yang tidak tepat. Ya, jadi kelainannya ini terletak pada tulang punggungnya. Lalu bagaimana ya sikap duduk yang benar agar kita tidak menderita kifosis, lordosis, dan juga skoliosis? Perhatikan sikap duduk berikut ini. Nah, gambar ini adalah gambar yang menunjukkan sikap duduk yang benar. Ya, untuk gambar yang paling kiri ini yang ditunjuk panah, dan gambar yang tengah ini adalah gambar sikap duduk yang salah. Nah, sikap duduk yang benar adalah gambar yang sebelah kanan. Akhirnya berubah posisi duduknya lagi kan? Dengan Pak Dimas tadi udah mulai menegakkan tubuhnya. Tulang manusia terkadang mengalami gangguan maupun kelainan dan penyakit. Kenapa ketawa? Ada enggak yang seperti ini? Enggak. Penyebabnya bisa kelainan secara lahir, makanan, kebiasaan yang salah, serta kecelakaan. Untuk mencegah berbagai kelainan tulang, maka sebaiknya kita makan makanan yang banyak mengandung kalsium, vitamin D, dan zat dapur. Berolahraga teratur, duduk dengan sikap yang benar, dan selalu berhati-hati dalam beraktivitas. Dari tayangan video tadi, sudah nampak belum bayangan apa saja gangguan yang kita hadapi? Sering enggak kita melakukan hal yang salah? Sering. Contohnya saja tadi, pas ketika ada tayangan gambar duduk yang benar, kalian langsung menegakkan tubuh, ya kan? Berarti apa yang kita lakukan selama ini bagaimana? Salah. Nah, bukan salah, tapi karena belum tahu saja. Kalau kebiasaan duduk kita seperti itu, lama-lama tulang kita kan mengeras.
Duduk siap. Hanya di saat duduk siap saja posisi punggungnya lurus. Ketika menulis pun akhirnya bengkok lagi. Ya tak kan? Jadi setelah diketahui dari materi tadi bagaimana? Masih mau melanjutkan pola duduk seperti itu? Tidak. Ternyata kerusakan tulang kita itu bisa disebabkan oleh kebiasaan. Tadi kata si Dimas patah tulang. Patah tulang akibatnya dari apa? Bisa dari kecelakaan, akhirnya patah tulang. Dari jatuh, nggak ada orang patah tulang dari lahir. Salah siapa? Salah dokter. Di apa kan? Beda kan? Ya kan? Ya Nun? Ya. Jadi sekarang sudah tahu. Kalau sebelumnya Ibu hanya menyampaikan jangan duduk seperti itu. Nah, akhirnya kalian tetap lakukan karena kalian belum nampak bagaimana akibatnya. Setelah belajar ini, keputusan ada di tangan kita. Mau membentuk tulang seperti apa? Kayak mana ya kan? Nah, dari kayak video tadi, apa saja penyakit yang menyerangnya itu? Satu. Apa saja? Faktura. Fisura. Apa itu fisura? Fraktura apa tadi? Batang tulang.
undang mana yang akan terkena dampak. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita di hari ini? Apa yang harus dilakukan hari ini? Harus menjaga tubuh. Harus menjaga tubuh dan menjaga tulang. Dengan cara duduk dan berolahraga. Terus makan yang sehat. Makan yang sehat. Dan menjaga aktivitas atau kebiasaan. Karena penyakit itu tidak hanya menyerang bagian yang lunak saja, bagian yang keras pun bisa diserang oleh penyakit. Jadi untuk tugas akhirmu, kembali ke bangku masing-masing. Isinya pakai pensil nggak, Pak? Kodenya di buku, Bu. Iyalah. Siap-siap. Bagi yang udah selesai silahkan isi buku refleksimu. Bagaimana keadaan hatimu hari ini? Sangat. Apa yang kalian dapatkan dalam pembelajaran kita hari ini? Sangat. Ya, apa yang tadi tidak tahu sekarang sudah tahu. Apa yang telah kalian dapatkan lah untuk hari ini? Ada dulu lagi, Nak. Sebagai murid yang baik, penyakit yang berhubungan dengan rangka ada yang disebabkan oleh kebiasaan yang tidak baik. Baik ya. Maka untuk kedepannya apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan lagi? Melakukan yang betul. Melakukan yang betul. Bukan yang betul. Jangan lakukan kebiasaan yang dapat merusak rangka. Ya kan? Kalau tidak mau rangkamu bermasalah. Nah, tapi kalau mau rangkanya berbentuk huruf S, berbentuk ke depan, ke belakang, terserah itu pilihan kita sendiri. Tetaplah jaga keselamatanmu, karena tulangmu ternyata juga bisa patah. Misalnya kayak tadi. Boleh loh. Apalagi tulang ayam. Bisa dipahaminya? Bisa dipahami? Nah, untuk besok kita masuk kepada bab baru pembelajaran IPA. Ya, ada besok juga untuk pertemuan selanjutnya. Lalu, Ibu akhiri pembelajaran kita kali ini dengan tetaplah bersemangat, selalu bahagia. Jadi, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dia makan dulu ya. pembelajaran SD sama berorientasi. Sekarang kita melakukan fase 3 itu pasca observasi. Jadi tujuannya kita akan menganalisa apa yang tidak baik dan apa yang perlu ditingkatkan.
kita akan mengambil dari dua sisi, dari sisi observer dan dari sisi guru belajar sendiri. Nah, dari sisi observer tadi sudah nampak bahwa pembelajaran itu sudah melalui diproses konten dan proses. Tapi sebelumnya boleh tanya pengelompokan itu berdasarkan apa? Pengelompokannya itu tadi tuh dari pengetahuan rencananya kan sebenarnya Bu. Kalau dari tes diagnostik dulu pernah melakukan ada anak tuh yang suka belajarnya mandiri, ada yang kelompok. Tapi tadi tuh rencananya kalau membiarkan mereka belajar mandiri itu ada 3 orang yang sukanya mandiri gitu. Jadi akhirnya kita kelompokkan dari pengetahuan awalnya saja gitu Bu. Jadi kelompok 1 tadi itu kan yang udah mulai tahu dengan penyakit-penyakit itu gitu. Jadi di kelompok 3 tuh yang memang belum tahu dari hasilnya iya yang satu ini yang sama sekali belum yang tahu. sudah tahu yang sebelah sana yang belum tahu Bu. Jadi artinya tadi di sini makanya cepat sekali Iya, ya. Jadi penanganannya dari sudah nampak tadi ada diferensiasi, terus ada berbagai macam strategi tadi, tanya jawab, diskusi, terus penugasan. Selanjutnya sini ada beberapa penerapan disiplin. Ini kayak mengarahkan ke sini, berarti ini disiplin dibentuk apa ya, konsekuensi ya. Konsekuensi artinya ini apa ya? Memantau. Selanjutnya sudah menunjukkan keinginan. Jadi di sini hal yang sebenarnya sudah tampak, cuma kalau di PP mungkin perlu pengatannya di sedikit ya, kemudian umpan balik atau ini tadi umpan baliknya anak-anak sambil berjalan jadi memberi keberatan itu teman itu aja. Tapi tadi udah nampak, udah ada bukti jahitan juga udah bagus. Jadi gimana nanti pada berapa yang masih berjalan, tidak fokus, jadi tidak apa. Nah sekarang dari gimana perasaannya? Rasanya ya tadi itu mendadak-dagan Bu. Tapi karena kalau kita mengajar dipantau itu rasanya kayak ada apa gitu. Tapi masih berusaha untuk melakukan yang terbaik. Ini tuh memang pelajaran belum pernah kita ajarkan. Alhamdulillah lah Bu, persiapan dari pas Ibu ngirim jadwal itu udah mulai RPP merancang gitu. Masalahnya kalau RPP di LMS itu tuh waktu itu Honda masih di kelas 4 Bu gitu. Jadi otomatis Honda mengulang RPP baru, mencari materi baru lagi, dan semenjak itu udah sampai semalam siapkan media segala macam. Nah, berdasarkan rencana Diklat tadi kan ingin mengembangkan kompetensi kognitif dan keterampilan untuk berbeda dan sudah baik. Apa yang perlu ditingkatkan? Kalau yang sudah baiknya di kognitifnya anak itu akhirnya sudah mengetahui. Dibuktikan tadi tuh pas melihat tayangan yang biasanya dia begini ngomong kayak gitu, tadi tuh langsung bergerak langsung bergerak. Berarti salah gitu. Jadi memperhatikan tadi saat kegiatan itu ya dari cara duduknya termenung kayak gitu, melihat tayangan akhirnya sama-sama merubah gitu loh Bu. Di sana tuh dan di akhir pembelajaran tadi sudah diapakan udah tahu mereka bahwa itu tuh ada penyakitnya, nama-namanya, walaupun masih belum terlalu hafal bagi mereka karena di sana tuh kan istilah ya Bu. Kalau di bidang keterampilan sudah mulailah nampak mereka bekerja samanya, saling menghargai di dalam kelompoknya. Tapi yang kekurangan dari mendata itu di kelompok 1, bayangan mendata itu kan di sana tuh di LK-nya itu pengamatan gitu Bu, karena dia udah tahu. Biasanya kan kalau pengamatan ini kita agak lama berpikirnya, tapi tadi itu kan mereka sebentar udah selesai ya, akhirnya pergilah mereka ke kelompok temannya yang lain. Itu yang kurang kondusif sebenarnya. Perlu ditingkatkan strategi. Iya, kalau bagi anak yang terlalu cepat pandai ini supaya jangan mengganggu temannya. Ini bagaimana Bu Nada? Dari hal yang dari yang kekurangan tadi Bu. Dari kekurangan tadi rencananya pengembangannya nanti itu
ya kita pikirkan lagi strategi apa yang lebih baik untuk penanganan mereka yang mungkin Ada pintar lebih pintar ya. ya bagaimana tidak harus memperbanyak soal mungkin ya Bu, tapi membuat soal itu lebih dalam mungkin supaya mereka iya, kayak iya. Jadi lebih fokus ya, karena memang anak sangat pintar usianya dia cepat aja. iya Biasa itu dia bosan aja makan. iya ngapain masalahnya menunggu temannya yang masih Iya kadang sementara itu Menda berpikir karena di sana tuh pengamatan, makanya bayang Menda itu akan setara lah waktunya bagi mereka gitu. Yang di sini mencatat karena dia akan membaca gitu, yang di sana cuma menempel. Bayang Menda itu akan cepat ternyata. Ini udah mereka menganalisa udah, kan. iya, dia udah mengamati, menganalisa di angkanya itu kan berbeda. Berarti sebenarnya sudah ada penanganan yang berbeda sesuai dengan diferensiasi anak ini. Cuman ternyata anak ini lebih lagi gitu iya, kan. Bu. Berarti mungkin ya kesalahannya di Menda kurang perdalam mungkin bagian tadi. Terakhir Bu Nada, ini untuk persiapan aja individu 5. Nah, jadi di PI 5, karena di PI 4, PI 5 nanti Bu Nada akan mengajak satu orang rekan sejawat untuk dibimbing dan di-coaching. Jadi itu di video kan itu. Terus melakukan observasi pembelajaran juga Bu Nada rekan sejawat. Jadi bantu temannya membayar PP dan ini terus lakukan observasi seperti ini. Nanti juga ada LK ya yang dibuat ya. Iya. Sampai sekarang dipersiapkan gitu. Nanti pada saat PI 5 udah bersiap dengan udah dikumpul pada saat PI 5. Ada yang kesannya lagi? Kesannya alhamdulillah ternyata persiapan Menda udah selesai itu. Udah terus ini bermanfaat, terus bermanfaat, tinggal penguatan nantinya. Tadi ya kalau untuk refleksi karena kadang lupa Menda refleksi kadang itu makanya Menda buat satu buku untuk aku refleksi Bu gitu. Jadi dari pertama pembelajaran itu langsung kalau nggak ada apa tuh bagaimana perasaan hari ini yo kadang memang ada sekali aku marah kadang di punya marah. Ya alhamdulillah Ya kayak curhatan. ada curhatannya. Ya, jangan dipendam aja di apa ya. Iya. Jadi kayaknya udah berapa kali pertemuan ini kan seperti itu. Jadi udah Bu, udah apa kegiatan lagi? Ya sibuk mereka ngambil itu refleksi, berisi lah. Ya walaupun kadang ungkapan perasaan saja.